Dan itu sudah tidak presiden. Tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Artinya sekali lagi kembali ke peristiwa Saiful Mujani, Pak Mahfud tidak sependapat bahwa itu dikatakan makar. Oh, sangat tidak sependapat. Nggak ada unsurnya sama sekali. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menyerukan penggulingan Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataan Saiful Mujani, mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Buka suara, ia mengatakan pernyataan yang disampaikan Saiful Mujani bukan termasuk makar. Hal itu disampaikan Mahfud melalui podcast bertajuk Terus Terang yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 7 April 2026. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menjelaskan makna makar yang sebenarnya. Ia menyebut makar adalah sebuah langkah yang meniadakan atau mengubah susunan pemerintah. Oleh sebab itu, pernyataan yang tidak disertai tindakan penggulingan kekuasaan bukan termasuk makar. Sedangkan Saiful Mujani hanya mengeluarkan pernyataan dalam acara Halal Bihalal bertajuk Sebelum Pengamat Ditertibkan. Kalau hanya sebatas pernyataan atau pidato tanpa tindakan nyata, itu tidak masuk kategori makar. Tegasnya, Mahfud menilai pernyataan Saiful Mujani merupakan kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo, sehingga Mahfud meminta pemerintahan Prabowo Subianto harus introspeksi dan berbenah diri. Artinya sekali lagi kembali ke peristiwa Saiful Mujani, Pak Mahfud tidak sependapat bahwa itu dikatakan makar. Oh, sangat tidak sependapat. Nggak ada unsurnya sama sekali. Begini, sebenarnya ya, ini teori. Di berbagai dunia itu, pergantian pemerintahan itu, kalau karena ketidakpuasan terhadap pemerintah, lebih banyak yang tidak pakai konstitusi. Tidak pakai prosedur, kata Saiful Mujani. Mari saya ambil. Begitu ya? Iya, di dalam buku Teori Murni Tentang Hukum yang dikutip pada halaman-halaman awal disertasinya Ismail Suni tentang pergeseran kekuasaan eksekutif itu, yang kemudian menjadi buku disertasi yang menjadi buku itu, di halaman-halaman awal kan bercerita di situ mengutip Hans Kelsen tentang teori murni. Teori murni tentang hukum mengatakan bahwa perlawanan dan pemberontakan yang berhasil menjatuhkan pemerintah yang sah itu menjadi konstitusi baru. Itu Hans Kelsen. Hans Kelsen. Yang di bukunya Profesor Di Ismail bukunya Suni. itu ada, di bukunya Ismail Suni. Yang belajar hukum tata negara pasti baca itu. Jadi oleh sebab itu, ketika Bung Karno menjatuhkan pemerintahan kolonial, menjadi konstitusi. Hasil gerakannya itu muncul konstitusi. Pak Harto menjadikan ini menjadi konstitusi baru. Ya kan? Dianggap pelaksanaan konstitusi yang benar itu begini. Disusul konstitusinya. Ketika Pak Harto jatuh juga, lalu disusul dengan konstitusi baru. Gitu. Nah, oleh sebab itu itu yang disebut operasi sesar. Oleh sebab itu agar tidak sampai ke sana. Ini teori yang dibuktikan oleh sejarah dimanapun dan ada bukunya, literaturnya tentang itu, gitu. Lalu kalau nuding makar gitu ya, nanti kalau misalnya makar, gerakan itu berhasil tadi pemerintahan orang yang tadi bilang makar ngeritik lalu dibilang makar juga, nggak ada selesai kan? Bisa berbalik cap makar itu ya. Oleh sebab itu, mari kita terima ini sebagai yang biasa aja. Ini kritik-kritik, negara ini kan milik kita bersama, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, pada pernyataan Saiful Mujani tidak ada sama sekali unsur yang ada di dalam pasal 193 KUHP baru, yaitu mengganti dan meniadakan susunan pemerintah. Ingat loh, di situ dikatakan susunan pemerintah. Yang dikatakan susunan pemerintah itu apa? Strukturnya apa pejabatnya? Kan tidak jelas juga. Kok langsung makar? Itu keliru, terlalu emosional. Ya, Anda tidak setuju dengan Saiful Mujani boleh saja gitu ya, tapi tetap aja itu bukan makar gitu. Artinya sekali lagi kembali ke peristiwa Saiful Mujani, Pak Mahfud tidak sependapat bahwa itu dikatakan makar. Oh, sangat tidak sependapat. Nggak ada unsurnya sama sekali. Orang berbicara itu kan banyak, hampir setiap hari banyak gitu. Kan bisa dicari di TikTok itu kan, di podcast dan sebagainya.